Mari kita mulai sesi pada malam hari ini. Ayo kuhu. Ngudisit. Salah. Ayo tercipta nyaman bela. Jalan Oke, pertanyaan pertama. Acak ya? iya karpe. Kentenan memilih. Ya, oke. Apa hal yang paling kamu sukai dari dirimu sendiri? Angger pede ke pede banget. Setuju. Setuju. Rare tidak apa pede sekalinya pede mbok pede banget. Nah sekalinya udah pede banget itu tuh omongan orang kayak apapun kayak apa sih hidup gua ngapain lu ngurusin. Oke. Udah itu. Kita pakai kau jawab Tisit apa aku milih. Oh, ya terserah mau jawab dua-duanya. Kalau aku suka sama diri sendiri itu apa ya? Nggak tahu. Silakan. Nggak tahu aku ya. Suka sama diri sendiri paling nomor 1 ya. Baik, dah itu aja. Apa kok lengkap background iki Tidak ada spesifik kenapa saya ada sesuatu hal yang saya suka dari diri sendiri itu nggak ada. lanjut. Iya, oke. Nih, menurutmu apa yang jadi persamaan dan perbedaan terbesar antara kita kayak cewek? Perbedaan jelas ada introvert atau extrovert. Sama ada tukang dagang UMKM kenal, di depan Gringsing tuh sederet tuh kenal, di alun-alun juga deret SMP tuh kenal, di gor tuh sekeliling gor blok A itu kenal semua sama tukang dagang. Tukang parkir juga pernah makan rujak bareng gitu. Sila. Kan Iya. itu tukang parkir kok. Itu bedanya ada introvert atau extrovert. Terus persamaannya satu selera humor dari Facebook. Itu kita sama. Setuju kan? Oh, Gitu dong, kok bisa ketawa loh, heran. ya apa? Selective introvert. Selective salah. Selective extrovert. Ya, Jadi betul. extrovertnya cuma ke orang-orang tertentu aja. Kalau apa misalkan dia bawa temen kenalan halo gitu, energinya tuh nggak cocok. Nanti saya capek, saya diem. Baterainya langsung habis guys, dia guys. Nggak akan mau interaksi. Ditanya-tanya juga cuma enggak sih. Iya. Iya. Senyum kalau cuma natap matanya doang. Gitu doang. Senyumnya apa? Senyum karir, matanya nggak ikut senyum. Next. Next, lanjut. Ingat gak apa momen paling lucu yang pernah kita lakukan atau alami bersama-sama? Tuh, ya belum aku udah ketawa duluan. Pas lagi sepedaan bertiga sama Nanda, kita nabrak terus jatuh. Kita, gue aja kali. Kita Kapan? kita Bertiga. iya kan kok aku karo Supri pit-pitan, dia di belakang. Siapa ya yang di depan belakang? Gua. Ada ini apa? Ini nih belum sempat belok nabrak Oh. jatuh. Iya kok. Yang kayak Terus diguyur kan. kayak domino itu kan. Terus diguyur karo Oh, Nanda gitu. iya, iya. Menang kok. Kalau aku, pengalaman aku, momen yang paling lucu diingatan aku tuh pas dia nyakar selamat. Dia tuh di kayak diejek-ejek gitu loh sama temen SMP. Bukan diejek kayak di Iya, diusilin gitu ya. Mungkin dia suka, cuman ya nggak tahu ya. Terus tiba-tiba dia langsung melirik tajam. Dan tangannya langsung beraksi cerak. Nah, kulitnya tuh sampai nempel di kukunya, tahu nggak sih? Terus di sini tuh bekas kayak dicakar macan gitu loh, 3 jari. bajunya juga robek. Itu sih lucu sih. Itu tuh bukan melirik dulu, tapi kan kita lagi ngobrol dan posisinya
lu sama Nura kan ngadep ke sini. Iya. Nah, Selamat tuh di belakang gua ngadep ke sana. Dia tuh kayak gedein kepala gua langsung Kaget. gua tuh langsung gua belakang langsung ngeraih gini. Kebetulan aja kayak kena badannya dia sekalian Iya, bajunya mungkin. bunyi wah. Langsung kapak dia kayak Dia langsung kayak lepasin. Itu sampai sekarang nggak terlupakan. Giliran mau minta maaf udah dideketin gitu lagi dia malah kabur. Oh, nggak jadi minta maaf aku. Aneh. Lagi mana ya? Astagfirullah. Jadi kayak ada pertanyaan tuh mana ya? Ini deh boleh. Apa hal yang paling kamu khawatirkan atau takuti di masa depan? Well, Aku nih ya iyalah kan aku suka kondisi. punya anak. Itu satu hal di masa depan yang aku takutin adalah punya anak. Nggak tahu kenapa melihat diri sendiri tuh jadi takut punya anak kayak gua. suka ngedebatin orang tua ya, mungkin karena ya beda zaman hidup kan pasti banyak perbedaan. Nah, ketika orang tua tuh punya pemikiran yang terlalu strict, terlalu protektif, dan tidak punya percaya terhadap saya pribadi, misalnya keluar malam-malam mau kemana ditanyain, dan mereka nggak punya rasa percaya, itu dongkol gitu loh. Kayak aku tuh tahu, aku tuh paham jaga diri gitu, tapi ya nggak usah berlebihan lah ya sampai ngelarang-larang kayak gitu gitulah. Intinya gue nggak tahu ngomongnya gimana. Intinya ketakutan terbesar di masa depan adalah punya anak. Mau insert kan Ya. apa takut anaknya jadi kayak kok Iya. mendebat orang tua, tapi Iya. menurutku tuh daripada mendebat lawan, mending kita sebagai orang tua nantinya tuh kayak ngasih space buat dia tuh mendebat apa yang kita utarakan. Kamu tuh jangan kayak begini, atau bukan, misalkan kamu meyakini suatu hal terus kayak anakmu mempertanyakan, lo kenapa ini kan salah, apalagi kalau sini kamu tidak menerima. Nah, kamu tuh lu tuh membuka space untuk berdiskusi dibandingkan ngedebat ngelawan, malah mendebat sambil berdiskusi. Ya, mending kayak gitu sih. Nah, masalahnya orang tua gue gak kayak gitu, makanya Ya, gue takut. makanya elu Ya, kan insyaallah. elu orang tuanya, bukan mereka. Mun mereka tetap terlibat dalam hidup anak lu kelak, itu tetap elu peran utamanya gitu. So, pertanyaan siapa tadi? Hal yang lo takutin di Iya. masa depan. Takut apa ya? Tuh kan sama bini. Tapi itu tadi ya, intinya itu sih ketakutan terbesarku punya anak. Kalau lo apa? Gue sih nggak terlalu kepikiran punya anak ya, kayak nggak terlalu ini, kayak in this economy. Menikah aja kayak udah, ya udahlah, Jalanin aja gitu. pengennya tuh kerja, punya uang, bisa membeli hal-hal yang waktu kecil tuh nggak bisa beli mainan, kayak beli apa nih, gue borong pulang gue mau mainan ini. Oh iya, paham. Kalau spesifik kita itu kayaknya Nggak ada ya. Kayak namanya genset kan. Iya sih, bener, chill. Orang tuanya kan dilawan. Astagfirullahaladzim. Syukur-syukur bukan Tuhan yang kita lawan. Tidak boleh seperti itu. Haram. Alhamdulillah. Next. Ya, gitulah. Bagaimana kamu menghadapi konflik atau perselisihan dengan orang lain? Nah, ini juga jawabannya tergantung, depends on who. Jadi tergantung siapa yang sedang saya konflikin. Misalkan kayak kemarin yang itu Fulanah ya ini. ya si Fulana
gue menyelesaikan konfliknya dengan menangis. Nggak ada tindakan apa gitu selain menangis. Kalau apa namanya kan itu kan dalam sebuah organisasi ya. Dalam sebuah organisasi itu ya nggak bisa asal kick. Kamu nggak becus kerjanya kick. Kamu nggak gini kick. Kamu tidak sesuai dengan ini kick. Nggak bisa, karena ya selain memang orangnya juga terbatas. Jadi mau nggak mau ya udahlah, toh ya ampun orang itu ada tidak ada pun sama aja gue kerja sendiri juga. Gue menyelesaikan masalah itu dengan ya Allah kenapa sih dia kayak ya Allah dengan mengeluh gitu. Iya, mengeluh tapi sambil dikerjain. Nah ya profesional. Profesional lah, kan harus sesuai dengan jabatannya, bertanggung jawab dengan jabatan. Betul. Jangan seperti siapa pemimpin, kayaknya kemarin ada loh di berita negara sana tuh, ini loh pemimpinnya itu korup loh. Menganut nepotisme deh. Apa iya ada? Iya ada, parah banget ya. Mantap. Kayak gitu nyindir siapa sih? Bukannya itu diselesaikannya sampai akhir. Padahal halo menyelesaikannya itu menunggu sampai selesai di menjabat, karena di musyawarah besar itu ya yang menghakimi bukan saya tapi senior dan anggota-anggota yang lain. Jadi ya udah, gue nggak ada salah, ya salah, maksudnya selama menjabat tuh bukan nggak ada salah sama sekali, tapi gue tahu posisi gue benar, gue udah melakukan tugas dan tanggung jawab gue sebagaimana mestinya meskipun tidak sempurna. Ya gue berani aja pas ditanyain gitu, terus kamu kerja apa ya? Saya bikin proposal, bikin surat segala macam apa, terus dia ngapain ya nggak tahu, coba tanya orangnya ya mau jawab apa, dia nggak ngapa-ngapain. Singkat panjang singkat udah ya, itu salah satu cara menyelesaikan konflik. Cuma ya Allah aja. ya Allah sambil dikerjain tapi kan. Iya. Tapi kan judul udah ACC kan. Iya udah. Kalau aku bagaimana menghadapi konflik atau perselisihan dengan orang lain, dia tahu ya 80% hidup saya kayak apa. Kalau aku punya konflik itu tak das di depan. Kalau aku kayak ngadepin si NPD, terus ngadepin 2 keluarga besar dari kejadian kemarin terakhir tuh, bayangin ya, 1 versus everybody, aku sendiri loh ngelawan 2 keluarga besar itu, sampai akhir pertarungan tuh aku ngadepin sendiri gimana huru-haranya. Itu pokoknya gini, prinsip aku kalau punya konflik, selama pendapatku tuh bener, sekalipun musuh aku ada banyak, aku tetap pertahankan prinsipku, karena terkadang prinsip diri sendiri itu mengecewakan orang lain, gitu kan ya. Nah, karena prinsip itu terhitungnya sebagai opini. Betul. Orang kamu meyakini bahwa ini adalah A, tapi orang lain meyakini bahwa ini adalah B. Ya udah, itu you do you, they do they. Betul. Intinya terlepas dari sabluminan nas, hubungan sesama manusia, hubungan sosial dengan makhluk hidup, intinya gini, kalau nggak cocok aku cut off, kalau cocok aku ambil, aku pancing. Ini contohnya, ini kan cocok, ini aku bertahanin sampai saat ini. Kalau nggak cocok ya kayak si NPD itu sama mantan terakhir itulah. Itu kan mantan terakhir itu kan nggak pernah berani kan ngadepin gua tuh. Iya kayak gini nih, malah aku yang laki nih. Gimana sih? Malah maunya paduan suara gini gak sih? Gimana? Gimana sih kalau flexing otot tuh? Gini loh deh, bahunya digepulakan gitu. Minal aizin wal faizin. Ya intinya gitu deh. Kalau aku langsung cut off, kalau dia ngedumel di belakang tapi sambil dikerjain. Next, gue ya nanya ya, apa lu? Lu di?
mantap nih langsung Masih gaji. sabar. Oke. Kalau suatu saat kita sudah punya keluarga masing-masing dan hidup berjauhan, apa yang harus kita lakukan? Pakai nanya. Ya tetap temenan lah, pakai nanya. Karena gini loh, kita tuh nggak pernah punya komitmen apa-apa ya. Asli loh, kita tuh dari tahun berapa sampai detik ini juga 2017. ya 2017 tuh nggak pernah punya komitmen apa-apa. Yang penting gini, satu, sadar posisi tuh maksudnya apa ya, misalnya kan gini ya, aku kan egois, menusuk aku lagi gua lah. Campur tadi. Misalnya gini kan, gua sadar gua egois, tapi demi menjaga hubungan yang baik tuh ego tuh harus dikurangin, intinya gitu. Terus nomor 2 itu rasa kasihan. Kita tuh berkali-kali berantem kan ya, sumpah Siapa berantem. sih hubungan mana sih yang nggak berantem? Nah, Atau hubungan betul. pernikahan, pasangan biasa, bahkan teman juga pasti ada yang berantemnya. Betul. Nah, antara ego sama rasa kasihan itu, kalau gua pribadi mentingin ini rasa kasihan nih, mentingin ini rasa kasihan. Sila. Mentingin rasa kasihan karena ya gimana, setiap orang kan punya kekurangan. Masa kita mau ninggalin seseorang yang udah kenal sama kita, udah lama kenal kita. Mau ditinggalin gitu aja selama dia tuh mampu nutupin aib kita, ya nggak tahu dah, intinya gitu dah ya. Sila, aku juga ada sih. Harus tetap temenan walaupun kita udah nikah. Kalau bisa suami kita temenan, Betul. kalau bisa anak kita juga temenan. Betul. Biar punya sejarah. Nanti anak laki kita pas cerita ke temennya itu, kalau sih gimana kenalnya, mama kayak kita kemana? Iya betul, mama kayak kita. Wah, ngapak nih guys. Kemana apa? Iya. Kalau lu Pakai nanya. Pakai nanya. kenapa emang? Ya tetap temenan lah. Pun misalkan ya qadarullah suatu hari nanti mungkin gue dapet suaminya orang Turki, orang Bule. ya bule. Ya udah, nanti gue yang diboyong ke sana. Amin Allahumma amin. Gue lah yang diboyong ke sana. Laki gue nggak apa-apa, tinggal aja. Astagfirullah. Nanti gue tinggal di kandang nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kandang musang. Astagfirullah. Ya pokoknya sejauh apapun ya tetap ini lah. Orang kita cuma beda jarak berapa ya, ke Bali nggak jauh-jauh. Berapa ya? Ya kira-kira 120 lah. Masih lebih enggak, 180 kiloan. Iya, Oh, cuma 180 kilo aja. Naik motor 4 jam juga nyampe. Ada sih 6 jam ya. Iya. Mungkin 6 jam karena jalannya pelan-pelan. kita tuh kalau beda kelamin tuh kayaknya udah nikah deh, sumpah. Berhubung karena gunting, kena gunting mustahil, haram ya. Tidak boleh, jangan. Nggak Itu boleh. menyimpang. Ya. Terus jangan ikut standar sosmed kalau dalam persahabatan itu, kecuali gimana ya? Nggak ada kecualian deh, pokoknya kayak Ya, gitu deh. jangan standar sosmed Iya. ya general Jangan semuanya. jangan ikutin Kayak standar sosmed. kalau ada postingan kayak kalau bestie nggak kayak gini berarti dia bukan bestie. Iya, betul. Apaan itu, bestie aja lah. Jangan. Dia kere, saya kaya, Nah, gua jajanin. betul. Terima. Dia ada duit, gue gak ada, dia Dia jajanin. jajanin. Kalau Iya, sama-sama kayak gitu. kere ya makan di rumah. Asli loh, kita tuh positifnya kayak gitu loh, nggak pernah split bill terus diutangin ya ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas sih, tapi karena emang dari awal udah niat sedekah gitu ngasih. Ya udah gitu. Oke, ini sih yang utang. Iya, gue tukang utang ya. Ya udah bilang apa, mau minjem ya, ya. Oh udah gini ya, ada. Saya sini sini ya, ya. Ya. Terus jangan ikut standar sosmed kalau dalam persahabatan itu, kecuali gimana ya? Nggak ada kecualian deh, pokoknya kayak Ya, gitu deh. jangan standar sosmed Iya. ya general Jangan semuanya. jangan ikutin Kayak standar sosmed. kalau ada postingan kayak kalau bestie nggak kayak gini berarti dia bukan bestie. Iya, betul. Apaan itu, bestie aja lah.
Jangan. dia kere, saya kaya, Nah, gua jajanin. betul. Terima. Dia ada duit, gue gak ada, dia Dia jajanin. jajanin. Kalau Iya, sama-sama kayak kere gitu. ya makan di rumah. Asli loh, kita tuh positifnya kayak gitu loh, nggak pernah split bill terus diutangin ya ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas sih, tapi karena emang dari awal udah niat sedekah gitu ngasih. Ya udah gitu Mm-mm. apa? Ini sih yang utang. Iya, gue tukang utang ya. Ya udah bilang apa? Mau minjem ya, ya. Oh, udah gini nggak ada. Tapi sini ya, ya. Sama lanjutnya. Ya intinya kalaupun kita qadarullah sudah berkeluarga masing-masing, terus rumah kita berjauhan, entah beda kota, beda provinsi, beda negara, bahkan ya udah masih teman lah. Kayak gitu. Pakai nanya. Mati. Lanjut deh. Aku ya gantian ya. Ya. Bentar. Ada gak momen atau kepribadianku yang membuatmu merasa jengkel? Pakai nanya lagi. Adalah Apa tuh? kalau apa ya? Gue kan kalau marah tuh kelihatan ya, secara raut muka. Bahkan gue sendiri kadang kalau lagi marah tuh ngerasa kayak orang-orang sekitar juga bisa ngesen tuh kalau gue lagi marah. Cuma manusia yang satu ini nggak tahu kenapa nih, kok gue lagi marah, apalagi kalau lagi di motor. Nah, kita lagi jalan jauh, udah jauh tuh gue udah capek terus kayak kena senggol dikit kan udah sensi, udah emosi. Udah pulang enggak, nadanya udah datar. Nah, di motor nih gue pakai kesempatan buat meluapkan amarah gue dengan ngebut. Dia bukannya kayak takut gitu, Han pelan-pelan, enggak. Wih. Kita lagi dia dia tuh malah seneng kan, malah tambah emosi ya, malah tambah marah loh. Lalu kayak bocah makin sampai gasnya udah mentok itu dia malah seru kayak Oh, jadi itu lo marah ya? gue tuh kalau gue tuh ngebut beda, tahu ngebut biasa sama ngebut marah tuh beda. Gue nggak tahu. Gue taunya ya adrenalin aja, makanya gue teriak, hore. Taunya dia marah. The more you know. Aduh, ya Ya begitu lah. Ya maaf ya. Ya udah, habis itu ya udah Selesai. Oh, gue nangis kalau nggak salah ya. iya yang nggak cuma itu aja, sering kayak gitu. Tiba-tiba Gue tuh nangis. kalau udah capek kan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau Apa deh? kalau gue pribadi, kepribadian atau momen yang bikin jengkel itu nggak ada sih. Emang gue pernah marah sama lu? Enggak. Nah, ya udah. Nggak pernah. Paling kayak gini, kalau disuruh mandi, dia tuh ya Allah, padahal mandi tuh enak loh, kok dia susah banget disuruh mandi sih? Capek. Ya astagfirullah, padahal mandi tuh menghilangkan capek loh, kok dia nggak mau mandi. Mandi itu malah bikin capek tau. Astagfirullah, mandi itu menyegarkan. Mandi itu bikin capek, effortnya, ngumpulin tenaganya, bergeraknya. Astagfirullahaladzim. Tapi gosok-gosoknya dari capek. Aduh, astagfirullahaladzim. Gak ada sih momen jengkelin atau kepribadian yang jengkelin, gak ada. Paling dia yang sering marah-marah. Tapi gue seringnya tuh nggak peka kalau dia marah, makanya full hahaha. Makanya gue lagi marah aja dia malah keasikan. Keasikan. Kok apa aku ya? Udah mana ya? Orang ngantuk apa? Orang Padahal udah minum paracetamol loh. kurang loh. Oh ya 2 sekaligus. Tapi nanti budek loh. Masih lah, anti mobil nggak mau kan sekarang udah. Buset. Mana ya? Apa hal yang paling kamu syukuri dalam hidup ini?
kayak nggak jadi nikah sama yang kemarin itu sih. Saya juga bersyukur Gitu alhamdulillah. kan, intinya itu sih bersyukur. Terus bisa sembuh dari sakit yang berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Itu kan kondisi Iya, kan 2 udah tahun. sekarat, dia juga nggak gue kabarin loh, malah orang tua gue yang ngabarin. Intinya itu sih, dua itu. Pertama nggak jadi nikah sama yang kemarin, terus yang kedua sembuh dari sakit. Dah itu aja. Kalau lu, hal yang paling lu syukuri dalam hidup ini? Masih hidup aja. Oke. satu masih hidup sampai sekarang, sehat walafiat. Ya agak sakit sih sekarang, Iya. tapi masih sehat walafiat. Terus ya masih dikasih kekuatan buat main kemana-mana, main ke rumah dia, main kemana hati suka hati gue lah. Boleh. Udah. Yang paling syukur ya ketemu lu lah. Iya, iya itu juga nomor satu. Dipungut lu. Saya mengut enggak lah, lu dulu mengut gua, soalnya gua dulu introvert, no lab, ireng. Kudet, gaptek. Pakai lengkap. Aduh ya Allah. Sekarang kebalik. Sekarang kebalikannya, malah gua yang hahaha hihi, kesana nempel kenal, nempel kesana kenal. Sebaliknya ini dikenalin ke orang langsung. Males Tuh kan. Ya, jadi intinya dulu gua dipungut dia. Sekarang dia yang dipungut gua. Gitu intinya. Keren. Yang tadi tak kirim sih. Mana sih? Iya ke atas. Lihat, Oh, nah iya. ini lo udah lah nomornya. Tadi nggak ada nomornya. Apa makanan favorit? Mie ayam. Pakai nanya ya. Udah itu doang. Oh iya. Ranking 1 sampai 3. Oke. Mie ayam, martabak telur. Yang ketiga tuh salad kentang. Salad kan. Oh, yang bikin sendiri. Iya. Itu ada resepnya nggak sih? Itu ibu yang bikin dulu pas SD. Terus kayak pas bikin lagi tuh kayak salad kentangnya itu loh, Enak ya? keinget ibu bikin dulu tuh kayak pertama kali makan wah Allah, makanan macam apa ini, enak sekali. Oke, enak banget. Berarti pertama mie ayam, nomor 2 Martabak telur, martabak telur, nomor 3 salad kentang. Bisa dilihat Oke. ketiga-tiganya ini makanannya asin semua, nggak ada Gurih yang ya? manis ya, asin Iya, benar. gurih. Saya bukan sweet tooth, saya bisa makan manis tapi lebih prefer makanan asin gurih, asin gurih pedes. Oh, Kalau gua apa ya? Kayaknya semua makanan gua suka deh. Favorit, tapi yang paling sering lu kan nggak suka mie ayam. ya bukan nggak suka sih, pilih-pilih. Yang paling suka yang top 1 itu mendoan. Karena kalau lagi mudik ke Madura tuh pasti yang dicari tuh mendoan, karena di sana tuh nggak ada. Terus mendoan keluar dari Banyumas dikit tuh udah beda, tekstur mendoannya udah kruyus itu tuh bukan mendoan, Itu please. tempe goreng. Itu tempe goreng. Mendoan yang asli tuh kayak Gibran, lembek gini. Tidak ada Gibran siapa itu? Gibran kampung. Tidak ada karismanya mendoan itu, pokoknya loyo setengah mateng Kayak abis nyimeng. Iya, kayak abis nyimeng. Astagfirullah. Ya intinya mendoan nomor 1. Nomor 2 itu siomay goreng. Siomay goreng langganan itu suka rasa, itu di depan Gringsing tuh sampai tiap beli itu dibonusin sama bapaknya, karena sering beli. Terus nomor Saking 3, hafalnya. iya, nomor 3 itu apa ya? Jajan makanan pokok. Makanan pokok sarden. Ih, nggak pernah nolak kalau makan sarden. Kenapa? Maaf, gua sebagai yang sudah menjadi anak kos selama 4 tahun. Kenapa emang? Kumuh kok. Kamu makan sarden? Dulu tuh padahal pas semester 1-2, pokoknya 2 tahun awal kuliah tuh konsisten beli sarden terus. Astagfirullahaladzim. Enggak ya, enggak tiap hari makan sarden, Iya. tapi pasti beli. Karena instan gitu ya. Makanya kayak tahu harga sarden tuh awalnya kayak 8.000 sekian, terus ih, kok
kok naik jadi 9.000, kok naik sekarang 10.000 satu kali Iya, mahal banget kecil. ya. Nah, kayak terus lama-lama tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh apa kayak membayangkan sarden tuh tiba-tiba enak kayak gumuk. Ih, apa sih? Ya Allah, sarden bosan. Karena di sini jarang masak sarden sih, makanya tetap jadi makanan favorit. Ini efek karena keseringan makan. Iya, betul. Lu Iya 3 bulan. iya mirip ya nadanya ya. Sebenarnya lagu Indonesia Awas tuh kayaknya kopi ini deh. Musik-musiknya tuh. Ini dia nih yang kita mau gue tanya tadi. Jika uang tidak menjadi masalah, apa yang akan membuat hidup Anda berbeda? Kalau sekarang ada duit 1 miliar nih untuk rumah ini sekarang juga. Lalu apa yang enggak sekarang juga dari orang udah ada duit, apa yang mungkin berbeda dari sekarang? Apa ya? Nomor 1, gue pasti jadi mahasiswi paling aktif. Itu karena cita-cita gue tuh dari dulu, dari zaman sekolah MA, dari pertama mondok itu nomor 1 kuliah. Sampai sekarang masih punya keinginan buat kuliah. Nah, seandainya punya duit dari lahir nggak habis-habis sampai sekarang, udah pasti gue jadi mahasiswi. Entah itu aktivis. Harusnya belajar. Sembarangan. Bersyukur lo. Ya, alhamdulillah. Tinggal bikin skripsi. Malah harusnya lo yang kuliah. Aduh, astagfirullahaladzim. Itu sih. Terus nomor 2, gue cantik, glowing. Mungkin nggak tahu sih. Mungkin gue udah belagu kalau banyak duit dari dulu. Sekarang aja udah belum. Iya, gini aja belagu, apalagi banyak duit dari lahir. Astagfirullah. Lo? Keluarga gue bukan yang tajir melintir gitu, enggak ya. Ya pasti ada masa-masa sulitnya juga. Tapi Betul. apa ya? Ya mungkin gue lebih songong aja sih. Soalnya Iya setuju. iya kan kalau orang udah berduit dari orok terus dimanjain segala dikasih kan jadi ngomong gitu. Betul, setuju. Ya udah kayak nggak akan jadi gue yang sekarang, tidak akan tinggal berpindah-pindah, nggak akan kenal ini. Iya bener sih. Iya kan, Sekolah itu di tuh sekolah kayak favorit. butterfly effect loh. Iya. Pun bapak gue pindah ya, bapak gue pindah ke Bali juga. Kalau mereka tidak kalau tidak mengambil opportunity itu ya gue nggak akan ke Bali. Benar sih. Gue nggak akan kemana-mana keluyuran satu Indonesia, belum satu Indonesia. Ya Allah jangan satu Indonesia. Susah mudiknya kok. Stres. Next ya. Ya. Gue gatel banget kok. Pilek kah? Kalau iya kayak gini lah, kalau pilek gatel udah nggak udah deh. Kepada siapa Anda meminta nasihat ketika Anda harus membuat keputusan yang sulit? Emang iya? Kok gue gak ngerasa sih? Ya tergantung ininya, kondisinya. Nah, keputusan yang sulit. Keputusan yang sulit. Oh, kalau keputusan yang sulit biasanya ayah. Betul aja. Apa? Kemarin padahal sebenarnya sederhana. Tapi kan gue kan ada penjurusan ya. Penjurusan tuh kayak ke A sama ke B. Ke literatur sama linguistik. Oh iya yang waktu itu ya. Tadi gue tuh sempet nanya-nanya juga ke beberapa teman-teman gue, mereka ngambil apa. Gue nya masih bingung mau ngambil apa. Kayak gue lagi di stres, gue nelpon ayah, ngechat ayah gue, ayah lagi ngapain, nggak mau telepon. Di telepon itu baru bilang, ayah, nangis gitu. Kenal, ayah itu suaranya kayak apa? Kayak panik tapi berusaha tenang gitu. Kenapa? Coba cerita.
Nangis dulu, ceritanya belakangan. Iya, coba katakan dulu. Stres. Ya. Jadi iya, itu nggak cuma sekali, ada beberapa kali waktu pemilihan ini juga penjurusan lagi. Ya kan ada bisnis sama tour and travel. Gue tuh sebenarnya pengen tour and travel, tapi gue nanya-nanya ke beberapa orang, katanya bisnis aja, bisnis kan lebih bermanfaat gitu, nanti kita bakal ada kerja corporate gitulah. Tapi gue tuh dalam hati nggak mau, gue nggak mau kayak dengan berat itu. Ya udah ya kayaknya ngambil bisnis aja ya, tapi hatinya tuh berontak kayak saya nelpon lagi. Iya. Terus akhirnya pilih apa? Tour and travel. Kayak yang selalu yang ditanyakan entah ayah sih entah apapun keadaannya, apapun gue lagi bingung sama apa, ayah tuh pasti hal pertama yang ditanyain adalah Aka mau nggak Aka tuh mau nggak di situ. Kalau nggak mau ya jangan. Ini pilihanmu nggak? Kalau Akak milih ini ya udah, ayah dukung, gitu. Gitu. Tinggal butuh ngeyakinin aja kan sebenarnya. Aneh malah nangis. Nah, kan tadi dari Iya sih, apa ya Allah sambil nangis. Gimana tuh? Gue ya, kepada siapa meminta nasihat ketika membuat keputusan sulit? Pertama diri sendiri sih, karena gue tuh orangnya mungkin karena efek itu kali ya, dari kecil punya pilihan apa tuh selalu diputusin orang tua, jadi gedenya sekarang suka berontak. Kalau misalnya di keluarga yang ketujuh ada 4 orang, sementara dalam hati nurani sendiri itu nggak cocok, gue bilang nggak cocok, nggak bisa. Mintanya ke dia nasihatnya, ini kira-kira gue bener nggak ya kayak gini. Kalau menurut dia bener, gue oke, maju berani. Yang penting gue punya dorongan kalau yang gue lakuin ini bener gitu. Ya intinya ke diri sendiri terus ke dia. Keputusan sulit itu asli ya, daripada ke keluarga, gue ke dia dulu, baru nanti mengutarakan ke keluarga. Begitu sudah. Oke. Kita lagi. Ada pertanyaan mana ya gitu? Setengah jam bisa. Nggak apa-apa, bisa diedit. Iya deh. Apa ya? Kenangan masa kecil apa yang paling berkesan? Kenangan masa kecil. Jadi di luar di luar sebelum kita di luar kita ketemu. Pas masih SD, TK atau Masih kecil. Kenangan paling itu belajar tasrif sama bapak. Tasrif itu sorof bahasa Arab, kayaknya bahasa Arab lah ini. Itu sama belajar baca. Dulu gua tuh sebelum masuk TK udah lancar baca, udah dites baca undang-undang sama si bapak. Karena cara didik bapak itu nggak tahu ya, tapi telaten loh bapak tuh. Dari sebelum masuk TK udah bisa baca Quran, udah bisa baca ABC, intinya udah bisa baca deh. Sampai pas masuk TK tuh guru-guruku tuh heran, kok bisa anak ini tuh yang lain masih ngangong kok si Bukit Sofa ini udah bisa baca ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Iya, cuma cetil gitu, makanya naiknya tuh dulu cepat ke SD tuh. Entah akselerasi atau gimana nggak tahu, tapi intinya TK aku lebih cepat dari yang lain. Harusnya lu skip aja, kayak dari kelas 1 skip ke kelas 3 gitu. Iya, harus tapi kita nggak ketemu. Iya sih bener. Janganlah. Terus udah bisa baca Al-Quran, udah bisa baca ABC. Sama bapak itu diajarin tasrif kayak fa'ala sambil digendong di sini bapak nih. Bapak sambil gambar di depan tanah KUA. Lu tahu kan KUA? Iya. Nah, rumah gua tuh dulu di belakang sana. Kontrak.
kan siang-siang sambil diajarin gambar, terus sambil fa'alna ini gitu. Dah itu sih paling berkesan. Kalau lu tuh belum apa-apa udah ketawa duluan. Pengalaman kecil yang paling berkesan itu Emang lagi kejar-kejaran. Tuh kan, sabar. masa kecil yang paling berkesan buat gue itu pas SD. Ya pas SD. SD itu gue punya grup temen berempat, 2 A, B, C. Circle ya. Ya bisa dibilang begitu. Terus? Jadi berempat nih kayak punya selera yang sama. Jadi gue nih punya ketertarikan ke manga komik. Oh. Belum kok. Manga komik. Oh, iya. Nah, komik Jepang itu udah. Terus suka gambar, suka ya pokoknya kayak bocil-bocil kayak seleranya Sailor Moon, Miko, kayak gitu lah. Wibu ya. Iya. Tapi kalian belum tahu istilah wibu. Iya, belum. Ya kan dulu belum ada. Kayak istilah wibu kan baru ini pas 2010-an. Iya benar. Iya 2010. Siapa dulu beneran? Pokoknya dulu tuh ini berempat nih pernah diam-diam keluar sekolah. Wih, Kayak kabur. belum. Jadi kan kalau pas SD dulu tuh tiap hari Sabtu itu waktunya buat ekstrakurikuler. Nah, ada tari lah, gambar segala macam. Nah, kami berempat ini mojok di markas. Terus nanti kayak kita mau pergi jam berapa nih? Nanti kita akan bahasanya juga baku. Kayak kita akan pergi, kita akan berangkat di jam ini. Kita harus melewati sampai itu. Baku dulu tuh kita tuh. Kami berempat tuh bahasanya kayak karena bacaan kita juga Iya, gitu. masih bagus lah, masih pada demen baca buku. Pun komik, tapi kan bahasa yang di komik itu juga Baku. ada baku, lumayan baku ya, semi baku gitu karena komik Miko. Siapa sih yang nggak tahu? Ya Allah. Miko, iya benar-benar Gen Z. Nah, kami berempat nih ngapain kok keluar sekolah mau ke garasi komik, kayak mau nyewa komik. Oh, dulu ada tempat sewa komik. Ada yang jaga tuh dulu mbak-mbak. Kepotong. Iya. Udah. Kok cerah? Tadi enggak. Pokoknya itu tuh apa sih namanya? Pokoknya mengendap-endap ngelewatin satpam, sampailah di sana. Ya, plus ini nggak sengaja temen gua tuh nemuin. Terus lu pinjem? Enggak, Kirain. dia yang minjem. Tapi yang baca berempat. Iya. Sama aja itu mah. Tapi gue kayak itu apa sih, aneh banget komiknya. Gue untungnya gue nggak inget ya itu komiknya judulnya apa, tapi gue tuh inget kayak sing di halaman awalnya pas dibuka sama temen gue tuh itu sebenarnya ada di lemari khusus. Lemari itu ada kuncinya, tapi kebetulan kuncinya ada di situ. Jadi temen gue bisa buka, kayak manggil yang lain, coba lihat ini. Jadi, ini apa maksudnya? Gue baca, apa maksudnya ini? Kayak dulu tuh belum ngerti. Dulu tuh kayak apa sih? Tapi penasaran ya. Iya. Terus nenek penjaganya itu ya manggilnya nenek gitu. Terus neneknya datang gitu, kalian ngapain? Kayak di film-film. Kalian ngapain gitu? Itu nggak boleh baca itu, cuma itu buat yang udah besar bacaan gitu. Pintarnya teman gue ini, dia tuh bilang ini buat saudara saya. Terus gimana respon neneknya? Ini buat saudara saya udah gede kok, umurnya udah lebih dari ini. Ya, dia emang punya kakak sih, tapi kakaknya tuh belum umur dia mas. Ya masih bocil lah ya. Iya, masih bocil juga tadi. Terus akhirnya neneknya tuh ngebolehin buat minjem. Ya. Tapi besok saudaranya suruh datang langsung ke sini ya. Ya Allah, kenapa dikasih? Ya udah, ini kayaknya udah mau habis bangke. Apanya? Ini ya tadi menitanya bentar ya.
Oke, lanjut sedikit lagi. Cabayo. Ya, lanjut sedikit lagi. Apa? Tadi ceritanya sudah selesai. Pokoknya ke ini komik. Oh iya. Itu pernah nyewa juga, nabung seminggu uang jajan yang cuma 3.000. Tertabung dia 35.000 lah, tertabung seminggu cuma buat nyewa komik Miko. Dapat 9 buku. Bawa pulang semua. Berapa itu? Ya 9.000 satu buku. Oh. 1.000. Ih, murah ya? Iya, jadi Seminggu. gue kan gue kan minjem 9. Nah itu tuh dibalikin 9 hari kemudian nggak apa-apa. Tapi gue tuh 1 hari langsung selesai semuanya. Enak baca, masih tamat. tinggi. Langsung tamat. Tapi dimarahin gimana ya? Dimarahin siapa? Dimarahin ayahnya Bun. Kenapa? Kayak gue kan itu buku komikku gue main untuk kasih lihat gue nyewa buku ini. Karena temen-temen. Terus karena udah maghrib ya dimarahin. Ya kalau maghribnya dimarahin gue masih mikirnya ya oke. Tapi dimarahinnya karena gue nyewa buku. Apa yang salah? Gue kan cuma nyewa buku pakai duit gue sendiri juga. Terus kayak disuruh balikin besoknya, nggak usah minjem lagi kayak gitu. Padahal duit sendiri. Iya kok. Ya tadi pertanyaannya apa? Pertanyaan tambahan deh. Pertanyaan tambahannya. Husbu. Iya, husbu pertama. Slemeng. Siapa husbu pertama lu? First ever husband. Entah dari game, dari anime, dari apa ya? Dari anime sih. Dulu tuh husbu pertama itu antara Switch sama Oreki. Switch yang dari anime Skate Dance, tahu? Enggak. Skate Dance intinya yang ada Ya, Bosun, itu. Himeko sama Switch. Switch itu nggak tahu manusia apa bukannya, tapi ngobrolnya tuh pakai komputer dia. Masa gue suka sama robot sih? Pasti lah. Siapa tahu dia mutation. Iya sih benar. Terus yang nomor 2 itu Oreki dari Hyoka, yang kata orang tuh anime ngantukin, tapi menurutku itu anime luar biasa. Selain karena grafiknya bagus, terus penggambaran visualnya juga cakep-cakep coy. Citanda Eru. Watashi ini dari Mas. Geli sekarang geli. Kalau dulu tuh imut, sekarang tuh geli. Ini itu. Dah, kalau lu Mengingat karena gue nggak tahu ya, mungkin dari film atau apa sebelumnya udah ada tapi gue nggak ingat. Cuman yang pertama kali gue ingat adalah ya si Ki Jong Nam. yang dari webtoon. Iya, dari webtoon Yang sih. apa sih judul webtoonnya tuh? Apa Spirit Finger. Oh iya, Spirit Fingers. Ya itu yang pertama kali kayak bacanya tuh kayak ini orang gila, tapi lama-lama ternyata di green itu jadi seneng. Cakep juga sih, tinggi. Lawannya tuh siapa sih? Lawan mainnya, heroinnya istilahnya. Hero-nya si itu mana lupa namanya. Tapi dia ini si hero-nya kan Pinter dia gambar. struggle, bukan pinter juga, dia tuh struggle dengan self image-nya. Jadi kayak dibully, dia nggak bisa ngelawan, dia merasa rendah diri. Nah, kenapa gue suka sekali dengan webtoon itu dan karakternya? Karena satu, gue ngerasain apa ya, gue nggak tahu, gue peka banget gitu kalau baca cerita orang tuh gue ngerasa peka banget, kayak ceritanya sedih kayak Cepet baper istilahnya ya. kayak sangat peka sekali. Jadi kayak pas karakternya itu menceritakan struggle mereka tuh gue ngerasain kayak gue juga ngerasa struggle gitu. Makanya kayak seneng banget sama ceritanya. Terus nanti dihentikan dulu. Kapan ya ini update-nya? Satu lagi. Momen yang menurut lo nyenengin, ya biasa aja, nggak nyenengin, ya biasa aja, ya nggak bikin sedih, tapi lo ingat sampai sekarang di antara kita berdua. Banyak, yang mana ya? Bukan apa ya? Yang mana ya? Banyak Ya ya. banyak. Yang nyenengin. Pas lu ikut gua nyari pondok. Oh, yang ke Sunan Pandanaran itu ya. Iya, dulu. Ceritanya kan gua yang mau mondok ya, tapi kenapa lu yang nyari pondok ya? Ya kan gua. Iya kan? Kan gue juga mau mondok. Oh iya. Cuma pondok menolak saya. Gue ditolak pondok. Gue ditolak pondok, ya Allah. Tapi ya udah sih. Itu yang nyenengin. Ini bayangkan
Kita lo jalan-jalan ke Jogja. Iya sih bener. Temanggung, Magelang. Wah, nyobain time zone-nya. Iya. Terus first time gua tahu pasar papringan. Nah, Bayarnya pakai bambu. Seru banget sekarang itu. kayaknya nggak tahu sih masih ada atau enggak. Gue udah lama nggak kesana. Nggak sana. Ini kan apa terus kan karena itu ramai udah mulai menjamur. Iya sih bener. Jadi ya sedikit lah. Kalau gua sih paling masa-masa produktif sih. Masa-masa produktif tuh kita berdua sama-sama pintar bikin novel. Dulu tuh kalau nggak salah goals gue pribadi 1 bulan itu bisa menghasilkan 1 karya, entah itu novel, puisi, atau cerpen, tapi paling sering novel sih. Terus dia ikut-ikutan cuy, dia mulai nulis di Wattpad, terus bikin puisi, banyak banget dulu, novel dia juga banyak. Ada juga flash disk bener-bener isinya itunya tuh karya, ada yang karya berdua, ada yang karya kita masing-masing Asli, sendiri. sama ada animenya sih. Iya, asli kita dulu pernah punya flash disk buat produktivitas kita berdua. Ada novelnya, ada animenya buat nobar. Pokoknya karya-karya kita dan tontonan kita semuanya di situ. Asli, kalau dia bikin novel, nanti gue yang baca. Kalau gue yang bikin novel, dia yang baca. Nanti ini tambahin apa lagi ya? Iya, serius kita dulu. Aduh, produktif banget. Sekarang, wallahu a'lam bishawab. Kita mending rebahan, mending main bolang yang jauh, mending makan, mending mukbang, mending jajan. Apa itu produktivitas? Ya udah. Nah, itulah Sekian sedikit dari kami. ya, sedikit dari kami. Sekian, terima gaji. Bye.